selamat bertemu kembali di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk membuka kegiatan kita ini dengan berdoa. Saya persilahkan. Mari kita mengangkat hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Ya Bapa, sekarang kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau memberikan berkat dan bimbingan selama pelajaran kami berlangsung. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ada yang sudah hadir hari ini? Ada semua. Tuhan, berarti kalian semua semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di dalam mempelajari mikroorganisme, kira-kira apa saja yang kalian pernah bahas? Morfologi. Iya, apa yang kalian pelajari? Yang pertama tentang morfologi, terus apa lagi? Anatomi. Selain anatomi, morfologi masih ada? Reproduksi dan manfaat dari mikroorganisme. Berarti kalian masih ingat, dan ada manfaatnya itu yang akan kita bahas yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang bioteknologi. Tentang bioteknologi. Dalam bioteknologi ini kita akan mempelajari tentang salah satu manfaat daripada mikroorganisme. Kira-kira ada yang tahu manfaatnya mikroorganisme? Ada? Siapa, Dina? Yang pertama, dalam bidang kesehatan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan. Yang kedua, dalam bidang pertanian sebagai peningkatan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil panen secara langsung maupun tidak langsung. Iya. Yang ketiga, bidang pangan sebagai peningkatan mutu, rasa, aroma dan bahan makanan dan nilai tambah dalam makanan. Iya. Jadi ada begitu banyak manfaat daripada mikroorganisme yang dalam kajian teorinya itu yang akan kita lihat pada bioteknologi. Jadi pada bidang kesehatan dia dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan. Habis itu pada bidang pertanian yang dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu atau hasil pertanian itu sendiri. Sedangkan dalam bidang pangan atau bidang makanan jadi dia dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu, rasa, dan juga aroma ataupun juga kualitas daripada produk pangan tersebut. Jadi hari ini berkaitan dengan bioteknologi, Ibu ada bawa ini kira-kira ada yang tahu tidak? Tahu. Ini tempe, sedangkan ini adalah kecap. Jadi ini merupakan dua dari begitu banyak produk yang dihasilkan oleh bioteknologi. Jadi di sini ada yang tahu ini kalau tempe ini kira-kira dari mana? Kacang. Itu dari kacang. Kalau kecap kacang pernah makan ini? Pernah. Ini kesukaan biasanya rasanya manis. Kalau tempe ini dimanfaatkan sebagai yang disebut dengan pangan ini.
bahan makanan. Ini merupakan dua produk yang dihasilkan menggunakan mikroorganisme. Sekarang coba kalian analisis kedua produk ini. Ada mikroorganisme yang membantu produk ini itu adalah apa? Bisa? Bisa. Coba ingat, selain buku yang kalian gunakan itu bisa kalian buka di internet, dari Google, proses pembuatan teknik itu seperti apa, habis itu bahan dasarnya dari mana, terus mikroorganisme yang membantu pada proses pembuatan ini adalah apa? Bisa? Jadi anak-anak sudah tahu bahwa bahan daripada tempe ini adalah kacang kedelai. Jadi proses pembuatan itu dibantu dengan mikroorganisme. Jadi pembuatan ini dibantu dengan yang namanya ragi. Kalian kan sudah pernah praktek ini? Berarti kalian sudah tahu dan mengerti tentang bioteknologi. Ada keterkaitan dengan produk atau mikroorganisme yang membantu pada proses pembuatan ini. Bayangkan ini dari kacang, dia bisa menghasilkan yang namanya DBD. Ini salah satu produk yang dihasilkan dari mikroorganisme. Ada mikroorganisme apa yang bantu dalam proses ini? Menghasilkan tempe. Kira-kira apa? Jamur. Kira-kira jenis jamur apa yang dapat menghasilkan ini? Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae. Jadi itu benar sekali ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu minta kita bentuk ke dalam kelompok. Kelompok satunya di sini kelompok 2, dan di sebelah sana itu adalah kelompok 3. Sudah. Sekarang anak-anak sudah duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Jadi di dalam kelompok Ibu akan membagikan LKPD masing-masing ya. LKPD ini dengan temanya masing-masing. Jadi kerjakan berdasarkan tema yang ada. Jadi ini untuk kelompok 1 itu adalah mengerjakan yang di aktivitas 1 ya. Terus ini kelompok 3 mengerjakan aktivitas 3, sedangkan kelompok 2 ini mengerjakan di aktivitas 2. Mengerjakan ini kalian bisa perhatikan dipandu oleh literatur yang bisa kalian buka, lewat buku juga bisa, lewat internet juga bisa, atau lewat Google juga bisa. Terus sebelum mengerjakan di situ kita mengamati video yang ada. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Bisa? Ya. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Tentunya produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Ini adalah beberapa dampak daripada bioteknologi. Silakan mengerjakan LKPD itu berdasarkan aktivitasnya masing-masing ya. Terus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 coba perhatikan di sini tentang gambar LKPD-nya. Kalau kelompok 3
Silakan kerjakan. Berdasarkan kajian di dalam buku, bisa kalian download di Google juga, bisa ya. Bagaimana? Sudah? Baik. Oke, sesi yang berikut adalah sesi di mana kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi kesempatan yang pertama itu kelompok 1, silakan. Yang lain perhatikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan selamat pagi untuk semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut saya silakan. Baik, terima kasih kalian telah memberikan kesempatan untuk saya hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, bagian dari gambar 1, sabar. Ibu tampilkan di sini sudah semua bisa lihat. Jadi kelompok 1 itu lihat yang ditampilkan di sini itu adalah produk-produk bioteknologi konvensional ya. Bisa mana tidak? Sabun. Ya, lanjut dulu. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi produk bioteknologi, organisme yang berperan dan bahan bakunya. Di gambar yang pertama, nama produknya kecap. Ya, mikroorganisme yang berperan adalah jamur Aspergillus oryzea. Bahan bakunya adalah kacang kedelai. Dan di gambar yang kedua ada susu. Mikroorganisme yang berperan yaitu bakteri Staphylococcus aureus dan bahan bakunya adalah susu sapi. Di gambar yang ketiga ada tape singkong. Mikroorganisme yang berperan yaitu bakteri Endomycopsis sp. Bahan baku singkong atau ubi kayu. Ya. Gambar yang keempat ada tempe. Mikroorganisme yang berperan yaitu jamur Aspergillus oryzae. Bahan bakunya adalah kacang kedelai. Dan gambar yang kelima nata de coco. Mikroorganisme yang berperan adalah bakteri Acetobacter pseudomonas. Bahan bakunya yaitu air kelapa. Dan gambar yang keenam adalah roti. Mikroorganisme yang berperan Saccharomyces cerevisiae. Bahan bakunya yaitu terigu. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan dari teman-teman kelompok lain untuk bertanya. Ada yang bertanya? Dan kelompok ya, dari kelompok 3 silakan. Apa yang dimaksud dengan jamur Aspergillus oryzea? Aspergillus oryzea merupakan jamur yang mampu menghasilkan enzim di manusia sehingga mendegradasi protein kulit kelinci sehingga dapat digunakan sebagai organisasi yang tubuh. Apakah jawaban dari kelompok kami terlepas? Silakan jelas. Sudah? Kalau sudah, kita berikan aplaus. Kembali ke tempat duduk. Yang berikut kita lanjutkan ke kelompok 2. Semangat tidak? Masih. Coba tepuk semangat dulu satu kali. Tepuk semangat. Iya, tepuk tangan. Untuk kelompok 2, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi atau hasil kerja dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, nama produk tomat
Tekniknya itu rekayasa genetik. Unggulannya memiliki warna yang menarik serta kaya akan kandungan vitamin seperti vitamin C. Yang kedua, semangat. Teknik rekayasa genetik. Unggulannya mengandung berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B6, dan asam folat, serta mineral seperti kalium dan magnesium. Yang ketiga, domba doli. Teknik yaitu teknik koloni. Unggulannya, domba doli sangat penting karena ia adalah mamalia pertama hasil koloni. Sahabat teknik apa tadi? Cloning, bukan koloni. Cloning. Yang ketiga, yang keempat, kapas. Unggulannya, kapas dan kapuk termasuk dalam kelompok serat, buah yang pemanfaatannya paling banyak untuk bahan baku tekstil. Ya. Yang kelima, jagung. DNA rekombinasi. Unggulannya dapat menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah penyakit jagung. Hipertensi sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung. Hipertensi, bukan jagung. Jadi ini hasil kerja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 3, kami berikan Pak. Ada? Ya. Kelompok 1 mau bertanya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini diberikan saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok saya kedua. Sebutkan salah satu bahan tekstil yang terbuat dari kapas atau kotak. Ya. Oke, Kita bisa langsung dijawab ya. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dan itu bahan seperti bantal dengan kasut. Mantra kasur ataupun Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. ya, ini kita ya, silakan duduk. Jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Yang berikut dari kelompok 3 waktu dan kesempatan diberi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada teman saya Andrea. Silakan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi pertanyaan yang pertama, apa keuntungan pembuatan produk bioteknologi? Keuntungan pembuatan produk bioteknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Yang kedua, menghasilkan vaksin dengan menggunakan virus. Yang ketiga, meningkatnya jumlah spesies dari tumbuhan melalui penyerapan proses kultur jaringan. Soal yang kedua, apa kerugian produk bioteknologi? Jawab, keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Yang kedua, mengancam kelestarian alam berpotensi digunakan sebagai senjata biologi untuk perang menimbulkan reaksi alergi. Soal yang ketiga, apa perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern adalah sebagai berikut. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, proses genetik alami untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan. Mikroorganisme dapat mengubah bahan makanan menggunakan fermentasi dan prinsip yang sederhana. Sedangkan bioteknologi modern merupakan memakai rekayasa genetika dan fungsi sel, di mana ini merupakan penerapan yang lebih baru, perbaikan genetika yang tidak tepat. Sekian dari saya kembali ke Anda. Bisa jawab kesempatan kami. Mungkin dari kelompok 1 belum menjelaskan pertanyaan, kami silakan.
Contoh dari bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh produk bioteknologi konvensional adalah tempe, tape singkong, keju, dan nata de coco. Sedangkan contoh dari bioteknologi modern adalah rekayasa genetika, misalnya rekombinasi gen dan DNA. Jadi, Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya menutup sesi diskusi ini. Terima kasih atas kesempatan. Baik. Kelompok 3 jadi Ibu Rita yang masuk kerja sendiri bukan memangnya jangan lupa nama kelompoknya masing-masing Baik, jadi itu apa yang kita bahas dalam bioteknologi. Yang pertama itu adalah kalian kesini ya. Setelah kalian mengerjakan atau kita sudah melewati apa yang sudah kalian kerjakan tadi, jadi ini Ibu mau memperjelas bahwa dalam ilmu teknologi itu yang harus kita pahami yang pertama itu adalah prinsip. Prinsip bioteknologi tadi apa? Pemanfaatan mikroorganisme untuk dapat menghasilkan produk. Jadi pemanfaatan mikroorganisme itu seperti yang sudah kami sebut tadi, itu ada jamur, ada bakteri, ada fungi, itu ada virus. Dari kelompok 1 sudah menjelaskan, untuk membuat tempe ada mikroorganisme yang berperan di situ. Membuat tempe tadi, organisme yang berperan itu apa? Virus Aspergillus oryzae. Itu yang harus diingat baik-baik. Terus yang kedua, jenis bioteknologi. Jenis bioteknologi itu ada 2. Ada apa tadi? Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau yang konvensional itu sering kita nikmati ya, seperti tempe, kecap. Ada yang pernah minum yogurt? Yogurt pernah tidak? Pernah. Kalau melihat yang kita nikmati itu kalau kamu beli itu yang namanya yogurt itu rasanya seperti apa? Asam-asam manis. Ini disebut dengan yogurt. Selain yogurt ada, selain kafe, tadi ada nata de coco. Pernah mana nata de coco? Jadi dia tuh rasanya agak kenyal, tapi keras ya. Punya juga agak susah. Nata de coco itu merupakan contoh dari produk konvensional. Terus yang berikut itu adalah produk modern. Tadi kalian perhatikan pada LKPD yang kedua tadi, ini ada tomat, ada melon atau semangka, terus ada domba, ada kapas dan juga jagung. Ini merupakan produk-produk yang dihasilkan dari teknologi atau bioteknologi modern. Mengapa ada kata bio? Bio di sini karena hidup, ya hidup. Jadi dia menggunakan organisme hidup, seperti bakteri, jamur atau virus itu merupakan organisme hidup. Jadi ingat baik-baik, ini merupakan prinsip daripada bioteknologi karena ada bio di depan. Dia memanfaatkan itu ada organisme. Yang berikut ada keuntungan dan kerugian daripada bioteknologi. Keuntungan dari bioteknologi kelompok 3 tadi atau keunggulan. Kalau bioteknologi konvensional itu apa? Biaya produksinya murah, terus menggunakan peralatan yang sederhana, terus pengaruh jangka panjang sudah kita ketahui. Yang berikut ada 3 keuntungan dari bioteknologi yang konvensional. Misalnya kita membuat tempe, kita hanya beli kacang kedelai,
Habisida. Jadi dia ini menggunakan bahan-bahan sederhana dan juga sangat mudah dan mudah. Kalau bioteknologi modern, keunggulannya apa atau kelebihannya? Hasil dapat ditentukan. Hasilnya dapat ditentukan. Ingat baik-baik. Salah satu keunggulan dari bioteknologi modern itu adalah hasilnya dapat ditentukan. Terus yang kedua, dapat membaca secara sesuai dengan dia dapat diatasi. Yang ketiga, perbaikan genetik itu dapat dilakukan secara berarah. Ibu kasih contoh misalnya tomat nih. Teknik apa yang digunakan tomat sebagai hasil rekayasa genetik ya. Ingat, dia hasilnya kita sudah bisa prediksi dia akan menghasilkan tomat dengan yang berbuah besar. Terus yang berikut itu adalah dampak. Ya, dampak yang pertama bagi lingkungan. Kalau bagi lingkungan itu yang kenapa? Lingkungan menjadi terganggu karena ada hama. Terus yang lain? Meningkatkan aktivitas pengolahan bahan tambang sehingga mengurangi limbah. Iya, peningkatan aktivitas tambang sehingga meningkatkan pencemaran limbah. Terus yang berikut, dampak negatif. Dampak negatifnya itu apa? Menyebabkan cuma menjadi resisten. Menjadi resisten. Ingat dia menjadi kebal. Kalau kita istilah resisten, kalau tidak tahu itu menjadi kebal. Kalian perhatikan contoh seperti kita di sini menyemprotkan pestisida yang berlebihan. Jadi macam ulat, terus semakin kita semprot dia semakin datang, semakin semprot dia semakin ada. Itu kenapa? Karena dia sudah kebal karena memanfaatkan pestisida yang berlebihan. Itu merupakan dampak dari pengolahan atau produk yang berlebihan. Sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi ibu minta satu peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi baik teman-teman, saya akan membuat kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi bioteknologi adalah suatu bidang biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme atau komponen-komponen selulernya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Penerapan bioteknologi hanya akan berhasil jika dilakukan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu seperti mikrobiologi, biokimia, biomolekuler, rekayasa genetika dan teknik. Ya baik, kita berikan tepuk tangan untuk materi bioteknologi. Ibu akan memberikan soal untuk melakukan kegiatan post test. Silakan Bu. Baik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu menyampaikan bahwa untuk tugas kerjakan soal-soal atau evaluasi yang terhadap pada kegiatan di laporan tentang bioteknologi. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita dengan doa, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, satu orang kita untuk doa, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah membimbing kita sepanjang kegiatan kita. Guru serta teman-teman adalah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk dalam nama Bapa dan ya Allah kepada surga. Terima kasih kembali hadiratmu atas segala berkat dan penyertaanmu panjang pelajaran kami hari ini. Terima kasih kepada Bapa dan anak yang terbaik kegiatan kami hari ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan Bapa, nama yang kudus dan puji ini dan sepanjang masa. Dalam nama Baik, terima kasih. Selamat siang.